Baik pemirsa, ini sebenarnya suatu pertanyaan untuk kita semua. Selama ini kalau misalnya kita berpikir-pikir ya sih ya, kalau misal pakaian ketat itu kita identik yang tidak boleh adalah wanita. Karena memperlihatkan lekuk tubuhnya itu tidak boleh karena kan bisa menimbulkan syahwat dan hal-hal negatif lainnya. Tapi kalau kita perhatikan lagi, kenapa laki-laki juga ini dilarang atau enggak sih sebenarnya? Nggak tahu juga ya belum jelas sih. Cuma kalau laki-laki pakai celana atau baju yang ketat, terlalu ketat mungkin ya. Iya, agak nggak enak dilihat juga kan. Nggak enak dilihat juga. Kita lihat aja penjelasannya ya. Ini dia. Hukum menggunakan celana ketat bagi lelaki. Pemirsa beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan pakaian kepada manusia agar kita menutup aurat. Dalam salah satu ayatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat." Quran Surah Al-A'raf ayat 26. Namun, dewasa ini perkembangan mode pakaian semakin maju seiring berkembangnya zaman. Salah satunya ialah perubahan pada model celana. Jika dahulu celana panjang bermodel longgar, sekarang celana panjang mempunyai jenis yang ketat. Selain itu, jika dahulu celana yang mempunyai potongan ketat hanya digunakan kaum Hawa, pada saat ini banyak juga kaum Adam yang menggunakan celana tersebut. Lalu bagaimana Islam memandang fenomena penggunaan celana panjang yang ketat bagi kaum lelaki? Berikut tim Berita Islami masa kini memaparkannya untuk Anda. Pemirsa beriman, Syekh Soleh Al-Fauzan Hafizahullah mengatakan bahwa pakaian ketat yang menampakkan bentuk lekuk tubuh tidak boleh dikenakan. Hal ini bukan hanya berlaku untuk kaum perempuan saja. Nyatanya lelaki juga tidak diperbolehkan untuk memakai celana yang mempunyai potongan ketat. Dan jika seseorang sholat dengan celana yang bentuknya ketat tersebut, maka ia berdosa. Alasannya ialah karena ia telah meninggalkan perkara yang disyariatkan dalam sholat. Selain itu, alasan lainnya ialah berpakaian semacam ini dapat memalingkan pandangan orang lain padanya. Maka hendaknya kita menggunakan celana dan pakaian lain yang longgar, serta tidak memamerkan lekuk tubuh kita. Imam Al-Muhaddis Al-Bani rahimahullah berkata, celana yang ketat akan menyebabkan dua musibah. Musibah yang dimaksud di sini ialah kemudaratan. Musibah pertama bagi orang yang memakai celana ketat ialah kebiasaan ini menyerupai orang kafir. Kaum muslimin yang sejati tidak mengenal celana yang ketat. Dahulu, kaum muslimin menggunakan celana sirwal yang lapang dan longgar. Namun setelah dijajah oleh orang-orang kafir, maka kebiasaan menggunakan celana sirwal meluntur. Malahan banyak dari kaum muslimin yang mengamalkan pemakaian celana ketat tersebut. Musibah kedua ialah akan dibenci sholat kita. Seperti kita tahu bahwa aurat lelaki berada di antara lutut hingga pusar, sehingga lelaki yang akan melaksanakan sholat wajib menutup auratnya dengan sempurna. Dan juga siapapun yang melakukan sholat diwajibkan baginya untuk menjauhi perbuatan maksiat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sukai. Lalu bagaimana jadinya bila ia bersujud namun auratnya terbentuk secara jelas? Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk memakai pakaian yang indah jika ingin memasuki masjid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan." Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Adapun celana panjang yang dianjurkan digunakan dalam sholat ialah yang lebar, tidak ketat dan menerawang. Dan yang lebih afdolnya lagi, jika kita menggunakan gamis atau baju panjang yang menutupi antara pusar sampai lutut dan panjangnya sampai di atas mata kaki. Karena yang demikian itu dinilai lebih sempurna dalam menutup aurat. Namun, apabila panjang tetapi berbahan tipis sehingga auratnya terlihat oleh orang di belakangnya, maka batal sholatnya. Selain itu, harus kita perhatikan juga apakah celana yang kita gunakan membentuk bagian kemaluan kita.
Karena jika membentuk kemaluan, maka akan dibenci sholatnya, terkecuali bila kita tidak mendapatkan pakaian yang lain. Pemirsa beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melarang kita melakukan sesuatu begitu saja. Tentu saja apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai alasan yang jelas dan tujuannya untuk kebaikan umat-umatnya. Seperti contohnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melarang wanita maupun lelaki menggunakan celana dengan potongan ketat. Selain berdosa, menggunakan celana yang ketat bagi laki-laki juga mendatangkan mudarat dari segi kesehatan. Penggunaan celana yang ketat dan menyesakkan dalam jangka waktu panjang akan mengakibatkan beberapa gangguan kesehatan seperti pemirsa beriman, lelaki yang menggunakan celana dengan potongan ketat dalam jangka waktu yang lama berpotensi mengalami gangguan organ reproduksi. Seperti kita semua tahu bahwa organ reproduksi lelaki berada di luar tubuh, sehingga seseorang yang menggunakan celana terlalu ketat maka akan membuat suhu di sekitar alat reproduksinya meningkat. Hal demikian dapat mempengaruhi produksi sperma yang dihasilkan secara signifikan. Jika normalnya sperma yang dihasilkan sebanyak 60 juta per mililiter, dapat berkurang menjadi 20 juta per mililiter. Hal ini dikuatkan dengan sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa sperma membutuhkan suhu 1 hingga 2 derajat lebih rendah dari suhu tubuh untuk dapat matang. Jadi jika kita menggunakan celana yang terlalu ketat, suhu di sekitar testis akan naik menjadi 98 derajat Fahrenheit. Faktor inilah yang menyebabkan jumlah sperma yang dihasilkan menurun, serta membuat tingkat kematian sperma lebih tinggi. Banyaknya sperma yang mati sebelum melalui proses pematangannya mengakibatkan seorang lelaki terancam mandul. Pemirsa beriman, ketika menggunakan celana ketat, maka kulitnya akan menjadi mudah bergesekan dengan celana. Inilah yang menyebabkan kulit mengalami kerusakan, sehingga menimbulkan masalah serius seperti ruam dan infeksi. Apalagi jika bahan celana tersebut kasar, tentunya akan lebih membahayakan kulit kita. Dan penggunaan celana yang ketat ini dalam jangka waktu yang lama juga dapat menyebabkan iritasi dan jamur. Hal ini dikarenakan penggunaan celana ketat dapat membuat kulit menjadi sulit bernafas dan menghasilkan banyak keringat. Nah, keringat dalam jumlah berlebihan inilah yang akan mengakibatkan kulit menjadi lembab sehingga mudah iritasi juga ditumbuhi jamur. Penyakit lain yang timbul akibat penggunaan celana ketat ialah penyakit parestesia. Parestesia merupakan penyakit yang mengakibatkan penderitanya mengalami kesemutan disertai rasa panas. Menggunakan celana ketat ialah pemicu dari terjadinya penyakit parestesia ini. Aliran darah yang tidak lancar pada bagian tertentu mengakibatkan kita menjadi kesemutan hingga mati rasa. Bagian yang sering terkena dampak penyakit parestesia ini ialah paha dan pinggul. Pemirsa, memakai celana yang ketat tidak kita sadari dapat mengakibatkan penyumbatan pada sirkulasi darah. Pembuluh darah yang terdapat di sekitar paha, selangkangan, serta organ intim akan menjadi tertekan. Jika dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, akan terjadi varises pada paha serta betis kita. Selain varises, bahaya lainnya jika pembuluh darah tertekan, ialah timbulnya pembengkakan pada kaki. Pemirsa beriman, bahaya terakhir yang dapat terjadi karena menggunakan celana ketat ialah terinfeksinya saluran kemih. Dr. Hilary Jones dari Tanner Brand Ambassador mengemukakan bahwa menggunakan celana yang ketat dalam jangka waktu lama menyebabkan infeksi saluran kemih, dan kandung kemih akan mengalami infeksi jika kita menggunakan celana yang sangat ketat. Selain itu, banyak juga terjadi kasus terkilirnya testis pria jika ia sering menggunakan celana ketat. Mengerikan, bukan? Pemirsa beriman, Islam menyuruh umatnya untuk menutup aurat. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan batasan-batasan dalam menutup aurat. Sebagai muslim yang baik, sebaiknya kita istiqomah dalam menjalankan perintahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah berbuat sesat dengan kesesatan yang nyata. Quran Surah Al-Ahzab ayat 36. Amin ya Rabbal Alamin.
menjadi mengerti ya kenapa memang sebenarnya kita tuh dilarang untuk sebenarnya baik laki-laki ataupun wanita itu dilarang untuk memakai pakaian terlalu ketat. Jadi memang ada beberapa hal tadi yang disampaikan ya. Untuk kita soal kalau misalnya dalam Islam dilarang kenapa? Karena yang pertama itu memang menyerupai orang kafir dan kedua adalah kemudaratannya itu besar sekali ternyata banyak sekali. Misalkan contohnya tadi ya sih ya, apalagi untuk cowok ya. Kayak untuk gangguan reproduksi ini begitu besar sekali, terus iritasi dan jamur, terus ada penyakit tadi apa parestesia, ya itu aku baru dengar sih sebenarnya parestesia ini ya. Varises juga kan? Varises ini bahaya loh varises tuh. Dan dari look juga kayak kalau pakai baju atau celana terlalu ketat kita juga nggak nyaman kan, dipakai juga nggak nyaman. Iya nggak nyaman, buka susah, terus pakai juga susah. Iya. Bingung nanti kalau misalnya ke belakang tiba-tiba gitu ya. Repot banget pasti. Dan memang kalau disampaikan ada waktu itu aku pernah dengar ya satu kajian di mana ada seorang ustadz menyampaikan tentang yang namanya pakaian ketat. Memang selama ini kita berpikir yang penting adalah menutupi aurat dan itu kita sudah sah saja untuk sholat ataupun melakukan ibadah-ibadah lainnya. Tapi ternyata di situ diperjelas oleh ustadz tersebut bahwa memang pakaian yang misalnya tidak ketat dan memang menutupi aurat itu adalah salah satu pakaian takwa. Jadi memang mudah-mudahan kita bisa menjadi orang bertakwa. Pakaian takwa itu seperti apa? Pakaian takwa itu ya maksudnya tidak ketat, tidak memperlihatkan lekuk tubuh, tidak sesuai dengan warna kulit dan yang lain-lain. Ya semoga hari ini semua berita yang kita bawakan menginspirasi buat semuanya ya. Dan selanjutnya kita akan kembali, jadi jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Alhamdulillah pemirsa, tidak terasa sudah di akhir acara dan semoga Berita Islami Masa Kini memberikan manfaat untuk kita semua, ilmu yang bermanfaat untuk kita semua ya. Insya Allah. Dan jangan lupa besok kita ketemu lagi, saksikan terus Berita Islami Masa Kini setiap Senin sampai Jumat jam 18.15 hanya di Trans TV milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.